Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ini kejadian luar biasa terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ada keracunan. Satu korban merupakan seorang anak yang sudah meninggal dunia. Betul. Dan pemirsa, jumlah pasien keracunan terdata hingga saat ini ada 311 orang. Terdata 311 orang diduga kuat menjadi korban keracunan massal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Mereka dirawat di 4 lokasi, yakni di Rumah Sakit Umum, Puskesmas Moloa, Puskesmas Sion Tapina, dan Puskesmas Banabungi. Rata-rata pasien ini mengeluhkan pusing, mual, dan juga diare. Gejala tersebut mereka alami setelah menyantap hidangan di sebuah pesta pernikahan yang terjadi di Desa Galanti. Diduga kuat mereka merupakan korban keracunan massal. Balita perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah setempat. Bagian itu sudah kembali dan sebagian besar itu masih dirawat intensif di rumah sakit dan di puskesmas. Kita berharap penanganan dari pihak medis itu bisa membantu untuk memulihkan kondisi mereka. Yang meninggal, Pak? Yang meninggal 1 orang, balita, umur 3 tahun. Sampel makanan yang mereka makan itu kami sudah kirim ke provinsi untuk diperiksa. Mudah-mudahan besok itu sudah ada hasilnya. Polisi telah melakukan identifikasi. Petugas telah mengambil dan mengirimkan sampel makanan ke Balai POM Kendari untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi pasien keracunan massal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara? Kita tanyakan langsung kepada Dirut RSUD Kabupaten Buton, Dr. Ramli Code. Selamat siang, dokter. Hingga saat ini ada berapa pasien yang dirawat di rumah sakit dan terkonfirmasi keracunan, Pak? Ya, jadi baik. Pemirsa TV One di mana saya berada, sampai update hari ini, sampai tadi malam, jumlah semua pasien yang diduga keracunan makanan, baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas itu sudah 337 orang. Di puskesmas itu 236 orang dan sempat masuk di rumah sakit dirawat itu 101 orang pasien. Gitu, Mas. Ya, dokter, ke 330-an orang pasien ini terdiri dari golongan umur berapa saja, dokter? Ya, memang lebih banyak umur 15 tahun ke bawah. Bahkan ada bayi dan anak-anak, Mbak. Ya, dokter, kami ingin tahu sebenarnya penyebab keracunan dari 300 lebih orang di Kabupaten Buton ini apa? Sampai hari ini kita masih menduga keracunan itu berasal dari makanan yang disantap dari usai pesta pernikahan. Cuma sampai hari ini hasil dari Balai POM Kendari itu belum ada hasilnya yang pasti seperti apa penyebabnya, Mas. Lalu kondisi para pasien seperti apa yang dialami, dokter? Apakah memang ini tingkat keracunan yang dialami cukup berat atau seperti apa? Ya, jadi gejalanya itu khas sekali, dia mual muntah sampai diare, bahkan memang rata-rata sudah dehidrasi. Sehingga begitu masuk rumah sakit kita tangani dengan cepat rehidrasinya dengan menginfus semua pasien yang masuk. Oke, selain dengan menginfus, untuk yang berat gejala-gejalanya, ini apa saja penanganan yang diberikan oleh rumah sakit maupun puskesmas, Pak? Ya, penanganan pertama dari kasus seperti ini memang protapnya adalah mengembalikan cairan yang hilang. Jadi seberapa banyak yang dimuntahkan, bahkan diare, maka kita harus ganti cepat. Sehingga dehidrasi berat kita bisa hindari karena yang berbahaya kalau sampai masuk di tahap dehidrasi berat. Dengan obat juga. Artinya apakah kondisi berat ini yang juga dialami oleh seorang bayi, dokter, hingga akhirnya meninggal dunia? Ya, betul, Mbak. Jadi ada bayi umur 3 tahun itu perempuan masuk di rumah sakit hari Senin. Itu sudah dehidrasi berat sampai sudah sesak. Jadi tim medis kami menduga itu sudah terjadi dehidrasi di rumah, sudah mual muntah banyak dan diare,
sebelum sampai di rumah sakit. Di rumah sakit kita tangani dengan cepat, tapi kita tidak bisa berhasil jam 3 sore hari Selasa meninggal dunia, Mbak. Oke, berarti saya konfirmasi dulu dokter, 1 meninggal dunia dan 300 ini berarti dalam kondisi saat ini dirawat seperti itu Pak ya? 1 meninggal dunia, maksud saya 337 itu yang dirawat baik di puskesmas maupun rumah sakit. Cuma untuk di rumah sakit update sampai hari ini di UGD masih ada 9 orang, di perawatan anak 17 orang, di kebidanan ada 5 orang, dan di perawatan interna 14 orang. Gitu Mas. Dokter, sekitar 300-an orang yang kemudian menjadi korban keracunan ini. Lalu bagaimana penanganannya di tengah pandemi COVID ini juga, dokter? Ya, benar. Ini tantangannya luar biasa. Jadi begitu hari Senin malam masuk bersamaan kurang lebih 50 orang di rumah sakit kami, RSUD Buton, kami punya tempat tidur di UGD itu hanya 10 tempat tidur. Sehingga kami rawat itu di lorong-lorong rumah sakit. Bahkan kami buatkan tenda khusus lagi di depan UGD, dirawat di tenda-tenda di depan UGD. Gitu, Mbak. Ya, artinya sampai sejauh ini apakah fasilitas-fasilitas kesehatan pun sudah cukup atau apalagi yang sedang diupayakan, dokter? Pemerintah Kabupaten Buton dalam hal ini Pak Bupati sangat support sekali. Kemarin di puskesmas itu dibuatkan lagi tenda. Jadi di puskesmas Woloa yang ada banyak pasiennya, itu tendanya dari Badan Penanggulangan Bencana. Karena kalau dari ruangan gedung puskesmas itu tidak bisa mencukupi, Mbak. Jadi dirawat di lorong-lorong puskesmas. Baik, terima kasih Dr. Ramli Code atas kesempatannya. Kita harap penanganan ini dapat dilakukan dengan baik dan sejumlah pasien 300 ini segera sembuh.